Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Bagaimana keadaannya? Luar biasa ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa ya. Tadi saya mendengarkan kesaksian dari ibu bapak ini, waduh, rasanya ini sudah menjadi nabi. Benar ya? Dari doa-doa itu sudah menjadi nabi. Luar biasa. Seperti nabi itu. Dan ya, mari kita berdoa dulu. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Hari ini temanya adalah doa Elia. Ya. Jadi saya percaya bahwa doa ini pasti selalu berdoa. Benar nggak ini? Bahwa ya ada masalah, doa. Ya. Mengalami sakit penyakit, doa. Ya. Ada kejatuhan, ada macam-macam, doa. Ada pertentangan, nggak doa. Biasanya kalau jalan nggak bisa doa, ya. Biasanya begitu, tapi ibu-ibu, bapak-bapak di sini saya rasa sudah mempraktekkan kalau engkau pasti doa, ya. Jalan-jalan aja pasangannya, ya. Kalau harus pasangannya doa, di sini, ya. Sama teman itu kalau berani bertengkar sudah dekat kuasa. Kalau nggak mau nggak apa-apa, ya. Yang penting kita yang mau pasti dari hati. Amin. Ya. Nah, doa itu sebetulnya apa sih? Doa adalah nafas kehidupan. Ya. Bayangin kita nafas, kita ada nafas, kita bungkuk, kita bisa apa? Ya, kita mati. Tapi kalau kita bisa bernafas, kita hidup. Jadi berarti doa itulah yang membuat kita ini apa? Hidup, bisa bernafas. Ya, berarti nafas kehidupan kita ini adalah sebuah doa, ya. Dan doa itu doa orang benar. Ya, itu dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar. Jika benar, yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Seperti contohnya ibu kita tadi itu. Dengan penuh keyakinan anak saya pasti tulangnya itu nanti akan berubah. Ya, kayak dari 38 derajat atau kemiringannya menjadi 5. Itu suatu yang gak masuk akal. Tapi bagi Tuhan, ketika berdoa, ibu ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, juga suaminya tadi. Pada saat bersaksi belum selesai, sakitnya tak sudah bersaksi, pasti suatu saat nanti akan sembuh. Itu suatu iman luar biasa seperti Nabi Elia berdoa, ya. Pasti seperti Nabi Elia. Kalau itu sudah ibu aja yang memberikan tentang doa Nabi Elia, ya. Jadi sungguh luar biasa tadi. Oke. Nah, jadi kita pada malam hari ini akan berbicara tentang tokoh, ya, seorang tokoh Nabi Elia. Itu dapat dilihat kalau di punya handphone, Alkitab di situ ya, Alkitabnya di handphone, namanya Alkitab gitu ya. Ya. Nah, jadi situ apa yang membawa kitab suci, ya. Biasanya bawa kitab suci itu berat, gitu ya. Tapi justru ya kitab suci itu lebih jelas semuanya. Ya, siapa sih Nabi Elia itu ya? Nabi Elia itu tentunya adalah Elia adalah seorang nabi, ya. Lalu kita di lingkungan itu kan mendapatkan mengenai apa? Sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Siapa yang imam, raja, nabi? Ya kita semuanya ini, ya kita semua adalah nabi-nabi, ya. Nah, jadi nabi yang
hidupnya Elia itu adalah seorang nabi yang hidupnya di masa zamannya Raja Ahab dan Izrael. Itu raja yang sangat jahat. Ya, nanti bisa dibaca di 1 Raja-Raja 17. Ya, jadi kisah hidupnya Elia itu dikirim oleh Tuhan ke tempatnya nabi ini, ke tempatnya raja ini. Ya, kalau kita baca itu dari 1 Raja-Raja 17. Nah, ada, saudara bisa membukanya. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Ya, Elia itu orang Tisbe dari Tisbe Gilead yang datang diutus Tuhan ke Ahab, yaitu di bagian ke Israel juga, ya, dari Israel. Itu kira-kira di dekatnya kayaknya kalau di Israel gitu, ya, di daerah sana, ya. Nah, nabi ini hidupnya itu memang mengalami kesedihan karena dia diutus oleh Tuhan sendiri untuk ya pergi ke Gilead ini mengunjungi Raja Ahab, karena umat Israel yang di sana diwakili Raja Ahab itu semuanya Elia dan Tisbe. Ya, apa? Mereka hidup rohaninya merosot. Jadi belum kembali ke sana. Hidupnya merosot, kerohanian, jadi kehidupan imannya itu merosot karena mereka meninggalkan imannya di bawah Raja Ahab ini dan menyembah Baal. Ya, di bawah kepemimpinan Raja Ahab, umat Kristiani, umat yang beriman ini, umat Israel ini sudah meninggalkan imannya, ya, menyembah apa sekarang? Yaitu Baal, menyembah Baal. Nah, si Elia ini diutus oleh Tuhan, ya, untuk bisa apa? Mengembalikan mereka kepada iman yang benar. Jadi diharapkan umat Israel ini melakukan pertobatan, ya. Jadi benar-benar Elia dipakai Tuhan, ya, untuk apa? Memanggil bangsa Israel ini di bawah Raja Ahab ini untuk kembali kepada pertobatan. Ya, kita ada di masa apa sekarang? Firman-firman Tuhan juga yang kita baca setiap hari, mulai dari masa apa ini terus sebelumnya, ya, terus hari kita dipanggil untuk bertobat. Karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus kita nantikan. Ya, kalau kedatangannya nanti yang kita nantikan itu benar-benar dia datang, dia mau menjemput kita untuk dibawa kepada rumah Bapa, sudah disediakan kita di sana. Ya, nah, jadi Nabi Elia ingin mempertobatkan bangsa Israel, ya, yang sudah meninggal berhala ilustrasi. Nah, kehidupannya si Elia ini nggak enak, ya, dia sebagai utusan, tetapi dia itu hidupnya terbentuk di sini. Karena apa? Karena dari dikejar oleh Raja Ahab ini mau dibunuh. Ya, nanti kita lihat dalam firman itu ternyata menurut Raja Ahab itu Elia ini yang mencelakakan bangsa Israel. Padahal yang mencelakakan itu siapa? Yang menganut, yang ini memihak kepada Baal itu lagi. Ya, Baal. Ya, nah, jadi keselamatan hidupnya Elia ini sangat bergantung pada siapa. Dalam keadaan yang bahaya itu, jadi putus di tengah-tengah bahaya itu, dia hanya hidupnya bergantung pada siapa? Bergantung pada perlindungan Tuhan. Ya, jadi perlindungan Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Jika dia taat kepada Tuhan, maka luar biasa, ya, Elia itu dapat menyelamatkan dirinya atau diselamatkan. Ya, nah, kita harapkan juga kita ini menjadi berdoa seperti Elia itu di zaman sekarang. Di zaman banyak orang-orang sudah meninggalkan Tuhan, ya, untuk kembali kepada Tuhan, atau di zaman orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ini tugas kita, ya, sebagai Elia di zaman modern.
Nah, sekarang kita mau belajar apa sih Nabi Elia itu kok bisa mempunyai suatu kekuatan di dalam Quran itu untuk apa? Siapa yang tahu? Dia terkenal dengan apa? Ayo, yang tahu Nabi Elia itu terkenal dengan apa? Naik surga. Naik ke surga. Hah? Naik ke surga. Nah, dalam hal doa, dalam hal doa, menghentikan hujan seperti tadi kemarin. Ini sudah Nabi Elia. Hujan jangan datang pada kali ini. Ya, datang saja di laut merah. Jadi berarti hujan tidak ditolak, tapi disuruh pergi ke laut merah. Ternyata hari ini untuk pergi ke tempat persetujuan yang baru ini, Bapak ini datang karena tidak ada hujan. Lupa bersyukur sama Tuhan Pak. Sudah tidak usah pakai apa itu awan lagi. Nanti kalau pernikahan sudah menikahkan anaknya, sudah. Karunia aja. Apa? Karunia Tuhan. Karunia Tuhan iya, karena Pak setia sama Tuhan. Orang yang diberikan taat dan benar mengandalkan Tuhan, ya pasti diberi karunia itu. Ya kita semua bisa kok. Gak ada yang nggak bisa punya anak Tuhan kok. Ya kita sama bapaknya. Nah, jadi di sini kita melihat ya pelajaran dari doa ini itu kok bisa tepat. Dia banyak sekali mengenai doa. Dia kok hujan perkenannya di bulan Nabi Elia tidak turun hujan selama berlangsung. Kecuali nanti kalau aku mengatakan turun hujan baru hujannya turun. Kok berani ngomong ya? Kita lihat saja. Nah, ini pelajaran rohani dari doa Elia apa? Supaya kita bisa menjadi seperti Nabi Elia yang yakin akan apa yang didoakan. Ya, doanya itu berasal dari firman Tuhan. Ya, yang pertama berasal dari firman Tuhan yaitu 1 Raja 17 ayat 1 kita lihat. Ya, ini firmannya berarti lalu sama-sama sepeda kita bersatu. Lalu berkata Elia kepada Tisbe dan Tisbe Juda kepada Ahab, dikatakan kepada Ahab raja yang jahat. Apa? Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang dilayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini kecuali kalau bukan. Kalau ada yang bagus, karena ini nyetok hujan. Ya, kalau kita nyetok hujan kayak beda, hujan, stop. Aku mau gede. Hujan itu rasa stop. Ya, kita punya kepercayaan iman itu kita mau nyatakan. Sekali lagi, 3, 2, 1. Dia doa Tuhan karena dia sendiri, bukan doanya berasal dari dirinya sendiri. Saling mantel, ambil acara, enggak. Kalau kita doa dengan mantel bisa jadi bu, enggak jadi. Ya doa dengan mantel, aku mantel sekolah sih pergi sini kok hujan, kamu berhenti kok, aku kesini Tuhan tidak kasih berhenti. Ya, tapi kalau kita benar-benar doanya itu berasal dari firman Tuhan. Karena apa? Ini si Elia itu benar-benar dekat dengan Tuhan. Dia seorang nabi itu harus banyak dengar. Jadi suaranya siapa? Tuhan. Seorang nabi, bapak ibu supaya dari sini itu adalah nabi-nabi yang harus banyak mendengar suaranya Tuhan. Siapa doa pakai suaranya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Ya, dan doa ini diizinkan Tuhan dibikin daerahnya untuk negerinya
untuk mempertobatkan saya kembali kepada Tuhan. Sudah mendengarkan bahannya. Ya, mungkin kita juga masih ada yang tahu. Berharga, silakan aja. Ada yang mau uang, ada yang siap, ada yang belum ada. Disiplin sekali lagi, pelayanan yang benar-benar memberkati. Jadi kita harus bebas ya. Jadi itu aku punya kuasa kalau selaras dengan firman. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel pelayan sesungguhnya tidak akan menjadi sama tahun-tahun tetapi ini doa Tuhan ya dari Tuhan karena dia itu benar-benar ya diutus oleh Tuhan ya. Jadi doa kita harus selaras dengan firman. Berarti kita harus banyak baca firman kita ya. Enak kita boleh berdoa pun ya. Enak pun nyari juga berkali kita itu bisa boleh ya bisa diapal seperti itu ya. Nah jadi jadikan firman itu sebagai dasar permohonan kita ya. Saya akan memberikan suatu kesaksian ya. Waktu dulu suami saya itu kalau kerja itu selalu seminggu di luar kota. Sebenarnya Selasa itu cuma Sabtu gitu. Atau kadang-kadang sekali minggu. Terus minggu depan itu masih di rumah. Nanti berapa lagi seminggu pergi, minggu lagi pergi. Sampai saya ini orang selalu tahun-tahun gitu ya. Karena dia itu tugasnya itu menjadi apa ya, sales manager ya. Ini juga harus kesana. Sampai saya ini malu kalau setiap kali ada pesta atau apa ya, kayak Sabtu loh, hujan kok datang sendiri. Suami saya di luar kota. Setiap kali loh, kok datang sendiri di luar kota. Tapi saya ini malu datang sendiri gitu ya. Terus setiap kali tanya mana suaminya di luar kota. Kalau di luar kota terus ya. Jadi saya ini lama-lama itu, nah pernah saya berdoa yang tidak sesuai dengan firman. Karena apa? Doanya itu berdasarkan bukan firman tapi perasaan manggil. Ya, saking manggil Tuhan. Besok suami saya mau berangkat di luar kota. Tolong hari ini kasih anak saya panas. Anak dua kecil-kecil. Ya, masih kecil-kecil. Saya bilang bikin panas supaya dia tidak jadi di luar kota. Karena seorang istri kalau ditinggal suaminya keluar kota terus seminggu, itu yang dipikirkan tidak satu kali tapi setiap kali pasti dipikirkan macam-macam ya. Ini masih dulu zaman dulu saya masih dibilang hidup baru ya masih baru lah izin kasih Tuhan kayaknya karena sekarang dari sini rasanya belum saya cuma ngomong bener malah saya panas 40 derajat ya. Suami jadi pergi terus kamu jangan pergi, ini anaknya panas tapi ditemui minggu depan lagi dan yang kedua ya tapi saya artinya setelah baru yang merasa ini namanya doa dan perasaan gitu ya, perasaan angkel gitu ya. Nah itu tidak boleh ya. Jadi doa itu harus berdasarkan apa? Firman Tuhan, bukan perasaan ya. Jadi itu adalah hal yang pertama. Nah sekarang kita mau lihat berikutnya ya. Jadi doa harus berasal dari mana? Firman ya. Selalu yang positif penuh kuasa. Kalau mau penuh kuasa kita doa demi Tuhan Yesus Kristus ya, yang aku layani ya, sesungguhnya tidak akan ada hujan. Saya juga masih berdoa ini untuk KRK saya. Hari ulang tahunnya komunitas saya hari Jumat. Yang Senin kemarin sudah didoakan tidak ada hujan. Nanti untuk Jumat ini saya juga berdoa terus pakai doanya siapa? Ya kan? Supaya tidak ada hujan, pakai doanya Bapak kita jadi berkat. Tuhan kasih hujan di daerah Surabaya.
Nanti saya juga minta doa dulu. Hari Jumat ada hujan Pak. Siap ya Pak ya. Ini kunci ya Pak ya. Oke. Ya, sekarang yang kedua. Pelajaran kedua ini apa? Ini doa yang disertai dengan apa? Kita berdoa. Kalau kita tidak taat sama Tuhan bagaimana? Ya, jadi kita ini harus berdoa kepada Tuhan dan menjadi orang yang taat. Sehingga ya di dalam 1 Raja 17 ayat 2-6 kita lihat ya, kelaparan itu bukan semakin hilang, tapi semakin berat. Kenapa ya? Itu tadi doanya sih sama Elia yang disuruh sama Tuhan ya. Jadi dia tidak jahat, tetapi Tuhan yang menyuruh dia berdoa seperti ini ya, sehingga benar-benar terjadi kekeringan di sana. Nah, ini sekarang luar biasa Elia ini ya, dalam 1 Raja 17 ayat 2-6. Sungainya itu tambah lama tambah kering. Dan dia tahu ini karena Tuhan yang membuat seperti itu. Nah, tapi Tuhan itu luar biasa ya, itu 1 Raja 17 ayat 2. Kemudian datang firman Tuhan kepada Elia. Ya, Tuhan itu masih sayang sama Elia. Ayo pergilah dari tempat ini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan, jauhnya ya, harus jauh dari timur, berjalanlah ke timur. Ya, di sebelah timur sungai Yordan, engkau dapat minum dari sungai itu. Dan bulu-bulu kakak telah memerintahkan untuk memberikan makan engkau di sana. Ini Tuhan ini melindungi ini si Elia ya, karena dia adalah pilihan. Terus kalau dia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan, dia bisa berada di sungai Kerit. Itu seperti gambar di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang yang dimakan sama bulu-bulu ya, daging. Lalu dia minum dari sungai Kerit. Tapi lama-lama 3 tahun setengah, bayangkan sungainya itu kering tidak lama-lama. Kering ya. Nah, dan sesudah beberapa lama datang firman Tuhan lagi. Dia ngomong lagi sama Elia. Elia, di sini sudah mulai kering. Ya, ayo sudah kamu catat kirim ke janda Sarfat. Ya, ada beberapa lama. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Allah, sebab aku hendak memberi hujan ke atas bumi ini. Ya, jadi ini nanti sesudah beberapa lama. Tapi si Elia ini dikirim ke Sarfat, ya, yaitu di 1 Raja 17 ayat 7-9. Saya ceritakan aja bahwa dia diberitahu ke janda Sarfat. Janda ini punya 1 anak. Ya, mereka juga miskin, bukan orang kaya. Ya, mereka juga sudah hampir mati, juga kekeringan, dan disuruh minta makan di janda Sarfat itu. Minta minum dan roti. Nanti dia dibuatkan dan air. Si Elia ini tahu bagaimana dia harus berdoa untuk janda ini. Janda ini mengeluh, datang-datang mau minta roti. Nanti saya bikin roti, tak kasih no Bapak Elia. Saya tidak makan karena saya bikin roti itu untuk saya dan anak saya. Minum juga itu sudah habis, besok saya mati. Nah, ketakutannya itu disampaikan ke Elia. Dan Elia bilang demi Tuhan, ya. Jadi dia berkata lagi di sini. Coba kita lagi, ya, ini ada 1 Raja 17 ya. Ketika dia pergi ke janda itu, dikatakan ya, perempuan itu serta anaknya dikatakan ini. Sebab dikatakan Tuhan ya, 1 Raja 17 ayat 14. Tepung dalam lemari itu tidak akan habis, dan minyak untuk membuat roti itu juga tidak akan
berkurang sampai pada waktunya Tuhan memberikan hujan di atas bumi. Ini doanya siapa? Kok bisa doa begini? Karena dia mendengar suara Tuhan, digerakkan oleh suara Tuhan. Bilang sama ibu janda, gak usah takut. Ya, bikin roti, bikin kamu akan berlimpah-limpah. Minyaknya berbulir-bulir, buahnya sekali tidak akan pernah kekurangan sampai hujan turun. Terus akhirnya wanita itu membuatkan tepung dari roti dan sebagainya, diminum. Benar, nggak sampai kekurangan. Besok bikin lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, sampai dia bisa kasih makan. Iya. Yang ini luar biasa. Ya, nah situ. Karena apa? Dia taat sama Tuhan. Disuruh pergi ke Sungai Lek, ya pergi. Disuruh pergi ke Janda Sata, ya pergi. Dan dia tidak rela pacaran, tidak kekurangan minum, ya karena Tuhan Yesus berbuat mukjizat. Ya, jadi sungguh luar biasa kalau dia itu sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Ya, jadi dari sini katakan apa? Bahwa kalau kita berdoa, kita harus menjadi orang yang taat sama Tuhan. Baru nanti doanya dikabulkan. Ya, dan doa itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dia tahu itu dari Tuhan. Karena dia itu dekat sama Tuhan dan dia orang yang taat sama Tuhan. Ya, jadi tadi tidak disengaja pergi ke Safat dan juga dia disuruh memperlihatkan dirinya kepada Ahab. Wes, kamu harus memperlihatkan dirimu kepada Ahab. Nah, itu dia mulai ketakutan enggak? Ya, memperlihatkan dirinya kepada Ahab. Ya, tapi ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu enak atau enak? Harus diapain? Misalnya, memang harus terdengar di sini, jauh dari sana, lebih tahanin di sini. Di mana sampai dia harus silakan, tidak perlu pindah-pindah di mana, ya harus dititani. Ya, nah jadi kalau Tuhan memerintahkan, itu kita harus taat. Ya, disuruh melayani di sana, disuruh angkat-angkat, disuruh menyediakan, ya kita taati, walaupun tidak enak. Walaupun hujan, loh, kalau hujan, wis doa. Tapi kita harus percaya tidak ada hujan. Ada hujan pun kita percaya. Pada saat kita datang ke sini hujannya berhenti. Amin. Kalau semua sudah dibawa ke tanah, tidak tahan. Tahu? Oke, ya sekarang kita masuk ke 3. Doa yang bagaimana? Yang penuh dengan keyakinan. Tadi ketaatan. Ya, sekarang kalau doa itu harus penuh keyakinan. Nah, sini kita lihat. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban pertama, tampilan Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah berapa? Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini, biarlah engkau diketahui orang bahwa engkau Allah di tengah Israel dan bahwa aku hambamu dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara." Nah, ini peristiwanya gimana? Ya. Nah, kita mau baca 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan 40. 1 Raja-Raja 18. Ya, saya singkat aja supaya Bapak Ibu ini tahu tempatnya adalah di sini. Ya, nah ini 1 Raja-Raja 18 ayat 20. Nah, setelah tadi disuruh ke Sungai Lek, terus disuruh ke mana? Janda Safat, dapat makanan di situ. Habis dari Janda Safat disuruh apa ketemu Raja Ahab. Nah, di sini mulai pertempuran. Ya, disuruh ke Raja Ahab. Nah, di sini dalam ayat 20 Elia lalu Ahab mengirim orang ayat 20 ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi
itu ke Gunung Karmel. Jadi ketika Elia bertemu dengan Ahab, nah Ahab ini berdebat dengan Elia. Ini gara-gara dibikin daun jam kering, kamu mencelakakan orang Israel. Ya katanya sih Ahab. Tapi Ahab Elia ya, kamu itu yang mencelakakan umat Israel. Diajak semuanya menyembah ya. Nah tapi akhirnya Nabi Elia menyuruh Ahab mengumpulkan nabi-nabi. Nah ini mulai pertempuran yang seru ya. Sudah pernah dengar ceritanya? Sudah pernah ya? Nah, kita lihat lagi nanti doa. Walaupun kita sudah pernah dengar, tapi doa ini bisa kita pakai dulu doa kita sehari-hari ya. Nah Nabi Baal ada berapa? 450 banyaknya ya, yaitu mereka yang sudah menganut, rakyat Israel itu yang sudah menganut Baal ya, mengikuti Baal. Nah terus Ahab itu mengirim orang seluruh Israel, ayo dikumpulin semua nabi-nabi, karena Elia itu menilai seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu itu mengikuti Baal? Kalau kamu itu Tuhan, itu Tuhan. Kalau kamu itu Baal, itu Baal. Jadi sampai ngomong seperti itu ya. Nah lalu Elia berkata kepada rakyat, saya seorang diri di sini nabi, ayo ya, sekarang kumpulkan semua nabi Baal sama Ahab dikumpulkan, karena mereka mau apa yang namanya bertanding ya, Allahnya siapa yang lebih berkuasa. Nah di sini dikatakan oleh Elia, oke, sekarang kita sediakan 2 ekor lembu ya. Nah 2 ekor lembu, satu kamu, satu saya. Ini Nabi Elia ya. Ini Ahab suruh ngumpulin semua nabi-nabi 450. Nah lalu mereka membuat itu apa mesbah, dipotong-potong-potong. Kamu dulu ambil Tuhan dulu, tidak boleh bikin api, cuma ada kayu saja gitu ya. Terus mereka mulai memanggil apa Tuhannya ya. Tuhannya dipanggil dengan suara keras, Nabi Baal, 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 dan Baal, Baal, teriak-teriak histeris, mencolok, apa lompat-lompat. Juga nabinya datang dan tidak ada api yang keluar. Saudara, ternyata di panggilan nabi dewa tidak ada bisa. Nah sekarang panggilan siapa? Elia ya. Elia mulai bikin mesbah, ditaruh lembunya di situ, potong-potong, terus mulai di situ dia mulai isi dengan air ya, dibikin selokan-selokan seperti nanti dibaca lagi. Nah di situ dia mulai berdoa. Doanya yaitu ayat 37 ya. Nah, ini ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, jadi setelah dibuat semuanya, rakyat Israel disuruh bantu, ayo kita bikin persembahan ya, apa meja mesbahnya, terus ambil kayu dan sebagainya disediakan, tapi tidak ada apinya. Nah sekarang Elia berdoa ayat 36 ya. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara. Ini doa yang ya, ini bisa ditiru ketika kita berdoa, ketika kita dalam masalah. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah yang bisa menyembuhkan saya penyakit, Engkau Allah yang bisa meluruskan umum dari anak saya ya, seperti pakai ini doanya ya, dan atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini ya. Dia doanya itu suaranya lantang, suaranya
bersuara lantang dan keras dan rakyat Israel itu mendengarkan. 38 lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban perang. Kalau api baru ke tanah itu, bahkan air yang dalam pari itu juga habis dijilat oleh api. Luar biasa, ya. Nah, jadi di sini ayat berikutnya apa? 39. Nah, ini penting. Ini pertobatan terjadi. Seluruh rakyat melihat kejadian itu, benar? Ya, loh, kok sampai api? Karena doa Elia tadi, sujudlah mereka, sujudlah serta berkata, Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah, benar Dialah Tuhan. Berarti apa? Rakyat Israel mengakui Tuhan adalah Allah, Dialah Allah. Ya, nah kita melihat di sini. Ini pertandingannya sungguh luar biasa. Doa yang belum berakhir, yang terakhir adalah doa di mana nanti hujannya diturunkan. Ya, ini setelah bertobat begini, lalu di dalam ayat 40, nah mulai dia membunuh apa? 450 nabi Baal. Nah ini ya, jadi dikatakan kata Elia kepada mereka, ayo rakyat Israel tangkap nabi-nabi. Seorang pun dari mereka tidak boleh keluar. Waktu mereka yang sudah bertobat itu langsung menyergap nabi-nabi Baal. Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Menyembelih 400 nabi Baal habis semuanya. Ya, jadi gimana? Di sini kita melihat ya, bahwa doa yang benar-benar penuh dengan apa? Keyakinan. Habis menghasilkan api, langsung mereka dia membunuh nabi Baal ini. Ya, jadi sebenarnya doanya Elia itu panjang pendek. Ya cuma berdoa Tuhan, Engkau yang berkuasa atas kami, atas bumi, ya toh. Siapa hamba ini? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau yang sanggup untuk mempertahankan bangsa. Dan seperti itu doanya pendek, hanya memuji Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan ya. Kalau kita biasanya doanya panjang. Tuhan, hari ini saya ini sebenarnya mekasar. Tapi karena bangunnya tadi tambah, dan saya jual. Tapi kira apa Tuhan? Dari mana saya ingat nanti makanan saya ini? Siapa yang tak suruh Tuhan? Tuhannya apa Tuhan? Ini bagaimana saya ini Tuhan? Soalnya saya tidak ada Tuhan. Anak saya tidak ada. Jadi gimana? Wah jangan dia fokusnya pada
Elia sangat ingin dengan Tuhan. Ya, Elia seorang nabi. Kita pun semua nabi-nabi zaman modern, kita harus intim dengan Tuhan. Kalau tidak intim, kita tidak bisa mengalami keyakinan baru Tuhan mau. Ya, nah jadi kan di sini ada kesaksian, dua kesaksian ini luar biasa. Ya, bisa menjadi contoh bagaimana kita caranya berdoa. Kalau pas dengan doanya Elia. Ya, luar biasa, saya kok ini luar biasa. Ya, dan sekali lagi ya kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Ya, sekarang ini kita masuk ke dalam berikutnya. Berapa? Keempat, doa dengan apa? Kerendahan hati. 1 Raja 18 ayat 42. Nah, karena kami sudah bertobat, sekarang masuk ke dalam ayat 40, yaitu di mana mulai Tuhan memerintahkan Elia untuk berdoa untuk hujan turun. Ya, sini. Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung karena lalu dia membungkuk ke tanah dengan muka di antara kedua lututnya. Ya, jadi dia sampai benar-benar apa? Berdoa untuk ada awan, ada mendung, tidak awan mendung, sehingga ada titik hujan yang jatuh. Ya, tapi apa langsung dijawab Tuhan? Ada dijawab Tuhan? Enggak. Tuhan tidak langsung jawab. Sampai 7 kali dia minta hujan. Tuhan hujan diturunkan. Ya, sampai 7 kali. Ya, hujan tidak diturunkan, tapi dia sangat tekun untuk berdoa, tidak menyerah. Ya, sampai berapa kali doanya itu di dalam ayat 42, terus ada 43 bisa ditayang 43 sampai dengan 44. Ya, 43 sampai dengan 44 saya seterusnya. Setelah itu dia berkata kepada hujannya, ayo naik ke atas, lihat ke laut. Hujan itu naik, yang dia berkata, ya apa-apa. Doanya Elia siapa? Minta hujan. Kata Elia, pergi sekali lagi. Dan dia sampai 7 kali. Sampai jadi Tuhan, hujan turunkan. Istilahnya hujan turun terus ya. Engkau berpuasa. Dia belum ada tanda-tanda. Dia putus asa? Tidak. Ya, karena dia tahu bahwa ini sudah waktunya Tuhan menurunkan hujan. Ya, jadi sering Tuhan itu apa? Membentuk karakternya kita lewat doa-doa yang belum terjawab. Benar? Benar? Ya, kita doa lama sekali. Doa jangan terus asal. Nah, saya sekarang anak muda biasanya mau cari pacar, nggak dapat. Ya, sudah punya pacar, gegeran putus, sakit hati, patah hati, terus bingung mau apa. Nah, akhirnya banyak yang belum diri. Nah, tapi bagaimana caranya kita putus asa? Terus kita. Ya, terus tadi juga saya memberikan kepada anak-anak saya. Ya. Saya bilang sama dia begini, kamu belum kenapa kok mengundurkan diri menjadi seorang ini pimpinan seorang kelompok sel? Ya, karena satu, saya ini harus ngurus macam-macam. Kedua, saya gagal, orang udah nggak bayar, dan saya harus mencari duit sampai uang itu banyak. Jadi saya repot, saya mau mengundurkan diri untuk tidak jadi kelompok, jadi koordinatornya dari kelompok sekali ini. Oke, pertanyaan alasannya. Saya bilang, dulu saya bertanya, saya bilang kamu mau mengundurkan diri dari koordinator sebuah sel minggu. Iya tante, soalnya saya ini ada banyak masalah.
dan kamu dikasih Tuhan untuk memegang segrup ini. Terus kamu already berarti kamu putus asa, dan kalau kamu mundur, kamu akan terus mundur sampai jadi mundur kejeblok sumur. Tapi kalau kamu maju bersama dengan Tuhan, nanti ya masalahmu itu akan ditonton sama Tuhan. Percaya sama saya, kamu tidak percaya yang betul. Percaya sama Tuhan. Saya kasih waktu berdoa. Setelah itu kamu laporkan, kamu terus akan mundur. Kemarin saya jadi mundur, saya terus. Ya begitu namanya anak Tuhan itu. Masa mundur, sudah jenuh, mundur, jangan mundur. Yang maju terus dengan masalah. Saya akan doanya lagi. Tiru Elia. Tuhan, aku punya Tuhan yang maha besar, itu selalu pertama. Yang sanggup melakukan segala perkara. Saya tidak mundur, saya maju bersama dengan Tuhan. Aku akan mengalami yang positif. Doanya. Kami sebut nama Dia terlebih dahulu. Amin. Jangan mundur, ingat. Jadi tidak mundur sebelum sumur. Nah, jadi saya juga waktu suami saya itu dulu awal-awal jajak itu nggak mau. Atau di sini bapak cepat ya jajak itu mau ya langsung mau dia. Setengah tidak mau. Katanya kamu saja yang pergi, saya akan kerja, kamu yang pergi. Wah ini saya langsung berdoa sama Tuhan. Lihat, itu suami saya tidak mau pergi ke persekutuan. Kalau saya yang pergi, percuma Tuhan. Saya yang tahu firman, dia tidak tahu firman, kan percuma. Katanya kamu bilang dua sudah menjadi satu, dan jangan diceraikan oleh manusia. Lah sekarang kok saya pergi sendiri dengan firman, suami saya tidak dengan firman, dia gantung terus, ya. Tapi saya bilang dengan firman lagi. Kamu bekerja terus tidak akan dapat hasil. Cari tahu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semuanya akan ditambahkan. Sampai ayo berdiri. Enggak, aku saja karena saya masih mau berusaha sama orang. Usahanya masalah jual anjing. Dia anak anjing herder. Anak anjing kecil ada 10. Waktu dan satu dijual 75.000 saat itu saya tidak ada orang kalau kamu datang ke PB langsung besok laris semua dibilang orang percaya ini salah satu potensi saya memberikan orang datang itu ada heran saya bertuhan saya percaya dia masih terus menolak. Pokoknya Tuhan, dua sudah menjadi satu. Tidak bisa diceraikan oleh siapapun. Kalau saya dengar dia dari yang percuma Tuhan, betul? Ya, istri dengar tapi suaminya tidak. Kira-kira berbeda. Nanti ya jadi masalahnya anaknya dengar atau tidak dengar. Ya tidak dengar, kejar lagi. Jadi harus dua-dua. Merasa oke. Saya berangkat anak usia saya. Tahu dia bilang, saya ikut. Nah, coba ini adalah kuasa Tuhan luar biasa. Saya tidak terus asa, saya harus kerja. Akhirnya ikut dan saya bilang, setelah ikut pasti ada 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Dan mulai saat itu kami berkata sama-sama, ya, berada di Tumpang, belajarnya di Tumpang, karena tidak ada seket. Persekutuan cuma sedikit ya. Jadi dilumpang, tapi bukan tumpang ini, tetapi benar-benar
ya, saya kejar terus ya. Balik lagi Pak. Sekarang kita melihat yang kelima ya, sudah ya. Kelima habis. Ya udah. Jadi sekali lagi kita mau lihat yang pertama apa sih ingat? Satu, doa itu adalah dari firman Tuhan. Ya, jadi jangan doa itu dari dirinya sendiri. Makanya kita harus banyak belajar firman Tuhan. Baca firman. Nanti doa itu spontan. Doa yang didasarkan firman akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mujizat akan terjadi. Dan doa apa berarti? Doa yang disertai dengan ketaatan. Jadi kita harus jadi orang yang taat sama Tuhan, taat sama firman-Nya. Apa yang Firman katakan kita lakukan. Bukan semua ini lewat apa? Bukan dia seperti dulunya. Elia, kamu bercanda itu. Elia, kamu semedi. Elia, kamu menamakan kuda. Tetapi kita bisa berbicara lewat teman-teman. Ya dong? Karena itu kita bersekutu. Tuhan bicara lewat orang lain yang sudah memiliki iman kepada Kristus ya. Jangan dibikin orang dunia. Nanti kalau dibikin orang dunia, nah kita pergi mengikut dunia ya. Dengarkan orang yang mengikut Kristus. Oke, ketiga apa berarti? Ya, doa dulu dengan keyakinan ya. Yakin benar bahwa apa? Saya bisa mendatangkan api. Saya yakin bahwa tidak ada hujan, ya. Karena sudah berdoa, saya yakin Tuhan tolong saya. Saya juga mengalami kaki lutut ini, yang namanya OA itu ya, osteoartritis ya, dulu sekolah di sini ya. Kemudian saya juga bergumul itu berapa bulan waktunya COVID ya, terus terapi. Ada lembaga di sini yang mengenal. Dokter bilang operasi. Saya bilang udah di terapi. Saya terapi saya tambah lagi saya bilang 3 kali terapi saya praktek sambil kita olahraga juga berenang dan sebagainya. Whatever saya tak semua. Saya percaya kepada yang benar. Sebagai Kristi ya berkata sabar saja. Maka saya akan sembuh, jiwa saya sembuh, maka tubuh saya akan sembuh. Oh ya sembuh terus. Ya, dan kalau biasa memang, ya sampai hari ini, ya saya mau kasih memang tidak ada operasi. Saya percaya Tuhan mampukan saya untuk bisa berjalan dan terutama bisa melayani. Ya ini dia begini. Nah, bukan minta ukuran, saya bisa melayani, saya bisa ke tempat ini, tempat itu. Itu yang penting Tuhan. Karena Tuhan mau kita menjalani banyak jiwa. Amin. Ya, dan mengatakan apa yang saya alami, mengatakan sharing-sharing yang pernah saya alami. Oke, itu tadi yang ketiga. Lalu yang keempat, doa dengan kerendahan hati. Ya, kerendahan hati ini, tadi udah dibicarakan ini. Kerendahan hati itu benar-benar seperti tadi itu sampai dia apa? Ini berlutut sampai mungkin dia di hadapan Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa mengalami kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Tuhan? Kalau kita sering merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan mengalami kerendahan hati. Karakter kita akan memiliki buah karakter, buah roh, ya. Kerendahan hati, kelembutan dan sebagainya, sabar dan sebagainya. Nah, makanya di sini kita belajar ujian Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa sampai bersyukur di dalam karya Allah, di dalam hadiratnya. Ya, kita memuji dan menyembah Tuhan, mempersembahkan diri kita. Ya, adorasi kita kalau sebagai anak kita, bagaimana kita fokus. Itu udah gampang ya, fokus di kebaikan. Masuk fokus di gampang. Alihnya kata-kata soal iya. Ini tidak masuk. Tapi kalau sudah kuat kayak bagaimana? Tapi sebenarnya ini yang kurang tidak bisa masuk ya. Makanya kita belajar, kita di rumah, di dalam ruangan tersendiri kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan sampai kita dibawa kepada Tuhan.
saudara harus nyanyi kan? Jelas, keras, iya. Karena dengan nyanyi dengan bersuara, iman kita akan timbul. Dari mana? Liriknya itu firman Tuhan. Kalau kita nyanyikan, nanti akan jus masuk di sini dan kita amini kesembuhan saat itu. Amin. Seperti itu. Lakukan sekarang. Kamu suami saya nggak mau harus memuji Tuhan. Saya berdoa untuk dia 2 tahun, ya. Tapi saya nggak menyerah. Saya harus memuji Tuhan. Orang memuji doa. Suami saya juga memuji Tuhan. Saya doa terus setiap hari memuji doa. Suami saya memuji Tuhan. Itu terus saya lakukan terus menerus. Dan Tuhan jawab. Ya. Lewat apa? Lewat ini waktu masa terus. Investasi dolar ya. Banyak hal doa saya yang sakit berlama-lama harus dijawabkan sama Tuhan. Dan jawabnya yang tadi belum saya teruskan, yaitu bahwa suami saya itu mau dia sudah dipindah ke Surabaya, jadi tidak sampai keluar kota lagi. Saya berdoa, saya senang karena hati ada pengarahnya. Sudah mau keluar kota lagi, tiba-tiba pembuntuan saluran air liur di sini. Ya, sehingga tambah besar, tambah besar dia menikmati di sini, tambah besar ini memang kegilaan, kegilaan itu begini ya, dia peristiwanya itu begini prosesnya ya, gede lagi. Kalau hidup kan dalam ilmunya belajar itu presiden, besar kecil, rembuk kecil, pada suatu saat besar sekali sekarang, habis makan kulit kambing. Langsung besar, gede, kayak kunyil. Saya bilang, kamu kenapa? Panas ya? Iya gak enak. Sekarang dokter, iya gak mau ke dokter. 6 tahun dengan besar kecil tidak mau ke dokter. Akhirnya saya bawa saya ke dokter. Di dokter terus oke, dioperasi ini akhirnya udah. Dioperasi sudah keluar segini, 3 jam operasinya. Seminggu lagi mau besar lagi, dong, kok besar lagi? Oh, masih ada namanya dia busuk. Ayo operasi kedua. Oh, operasi lagi. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau kasih orang sudah dioperasi lagi, keluar lagi segini. 3 jam lagi operasinya. Terus gimana? Teman-teman pada begini. Dua orang busuk, dua orang lain sembuh. Kasih saya nggak terima. Saya mulai kasih ini kasih doa. Tuhan, saya sudah dipermalukan oleh teman saya. Teman-teman, kalau saya berdoa untuk suami tidak mungkin bisa sih. Tapi kalau saya berdoa orang berikan apa dari doa suami. Tolong Tuhan, ini nama Tuhan dipermalukan, termasuk saya. Tolong Tuhan, ini dipermalukan saya. Saya minta Tuhan, ini operasi lagi yang ketiga. Ini yang terakhir, selesai, saya nggak mau ada operasi lagi. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Oke, operasi ketiga sekarang. Ya, kami Tuhan, dokter ini pergi ke luar negeri. Loh, kamu kayak apa pergi ke luar negeri? Saya bisa cek ini. Oh bisa, nanti aja kalau saya datang dari luar negeri. Oh ya, dokter siapa sih dok? Dokternya namanya ini ahli bedah head and neck specialist kepala dan leher. Namanya saya cari namanya dokter itu ketemu head and neck specialist ya, jarang di sini ya. Jadi ada apa di sini pergian kepala dan leher. Akhirnya saya perlu dokter itu, dok, ini suami saya sudah dioperasikan, ada pembuntuan di sini. Ini barangkali kamu, oke, dia oke operasi diambil lagi. Ketemu kisternya di sini sembunyi, semuanya dia saya Tuhan. Ini adalah operasi yang terakhir kalinya. Kalau saya tidak mau dipermalukan, dan Tuhan, kalau saya dipermalukan, ini Tuhan yang dipermalukan. Kalau saya berdoa, tolong ya Tuhan, engkau dokter tidak sekali dokter, sekali selesai, 3 kali tidak operasi lagi. Amin.
memang sampai hari ini yang sebelum pernah sudah diubah diri kami dan sudah tidak ada pembunuhan lagi. Ya, jadi bagaimana sulitnya saya berdoa sampai ingin sembuh dan di pihak yang lain karena dia rembung-rembung itu terus dia tidak diurus keluar kota dan di saat dia ada di Surabaya menderita sakit kembung kempis ini teman untuk menawarkan kerjasama kamu ada pengalaman pekerjaan saya yang menjualkan kamu yang mendapatkan sumbernya doa, oke, jalan bersama-sama selama 10 tahun 15 tahun dan sudah tidak lagi keluar kota sampai tinggal di Surabaya tapi melalui lika-liku yang luar biasa ya kami melalui kawan-kawan itu sungguh luar biasa sehingga doa-doa yang saya naikkan untuk mama saya yang mau meninggal saya atur semua Tuhan jangan lagi yang meninggal pada saat saya layani kalau Tuhan mau ambil mama saya Tuhan ya jangan saya karena saya ini diputus tidak melakukan jadwal pelayanan sendiri masa saya mau saya layani saya diputus ke sana kemari ke sana keluar kota keluar pulau mungkin juga sampai ke luar negeri Tuhan yang lucu kalau nanti pulang mau meninggal dan gak lucu Tuhan mana kalau di perkuliahan tetap saya bilang Tuhan tolong dan benar itu terjadi saya sudah pakai benar bahwa saya ini dijawab Tuhan bangga ya kok saya ini ngatur-ngatur Tuhan dia tapi benar kurang satu pelayanan dari Jumat mama saya yang sudah bersamakan baik tandanya tapi tunggu Tuhan saya pelayanan nanti sore jadi jangan diambil dulu akhirnya luar biasa dibawa rumah sakit sama adik saya sama ini adik saya bersama suami saya persiapan Jumat ini terakhir saya konfirman mama masih hidup mama tidak meninggal saya ini nah besok paginya Sabtu saya pergi rumah sakit saya tidak mama saya dia sampai di situ saya tunggu sampai akhirnya begitu saya bilang akhirnya mau dibawa kepada kami satu keluarga biarkan aja alami sedang mewah tepatnya hari Sabtu jam 12 saya meninggal seminggu ada pelayanan masuk di Nasiasa Senin keluar ya agak biasa dan keluar Selasa masih ada satu hari Rabu Kamis Sinja jadi ini semua tidak ada pelayanan jadi saya sampai Tuhan luar biasa saya bisa mengatur nama saya meninggalnya kata luar biasa amin sampai teman saya dulu saya ini maksudnya dia dulu kalau kamu berdoa sesuai dengan rencana Tuhan pasti boleh amin rencana Tuhan saya ini pergi menginjil ya jadi Tuhan yang mau ambil mama saya dia jadwal saya kan benar jangan tiba-tiba kita lagi SOS pulang main darah lucu gitu ya kan maksudnya jadi saya percaya doa orang benar kalau dengan yakin didoakan saya bersabar doa saya karena itu saya mengajak Bapak Ibu semuanya malam hari ini kita berdoa sama-sama untuk Tuhan dijadikan kita ini sebagai rumah doanya Tuhan. Amin. Siapa yang mau menjadi rumah doa Tuhan boleh angkat tangan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bawa hidup kita ke dalam nama Tuhan. Kita mau ingat tadi semuanya itu yang kita sudah mempelajari dari seorang Elia di mana yang terakhir dia mengatakan tekun dan jangan pernah menyerah
kecil, setiap pagi ketika kami bangun, apakah kami taat? Apakah kami setia untuk datang kepada-Mu Tuhan? Setia untuk menjadikan Engkau nomor satu di atas segala-galanya, di atas pekerjaan kami, di atas pekerjaan rumah tangga kami, di atas semua aktivitas kami, di atas pelayanan kami. Apakah kami nomor satukan Engkau di atas segala-galanya Tuhan? Ya Bapa, apakah dalam kehidupan kami memuliakan Engkau lewat segala kehidupan kami? Apakah kehidupan kami sudah menyenangkan Engkau? Apakah kehidupan kami melakukan apa yang Kau kehendaki? Sampai hari ini apakah kami sudah berusaha untuk membaca firman-Mu, sehingga kami memiliki karakter seperti Kristus? Kami boleh melakukan penginjilan, kami boleh melakukan doa-doa bagi orang yang membutuhkan. Apakah kami masih sudah menolak permintaan teman-teman kami? Karena kami masih memikirkan seorang nyaman. Kami mau tidak melakukan apa-apa, hanya nonton TV, main HP, hobi. Kami mau bersenang-senang dengan teman-teman. Apakah kami telah mempunyai kecintaan kepada-Mu, menomor-satukan Engkau di atas segala-galanya, sehingga doa-doa kami ini boleh dikabulkan oleh Tuhan? Karena Tuhan melihat siapa yang berdoa. Apakah ini orang yang benar? Apakah orang yang telah meninggalkan imannya? Saat di PD sebagai kelihatan sebagai orang yang beriman, di gereja kelihatan seperti orang yang beriman, tetapi di luar gereja, di luar persekutuan doa, kami mengikuti ilah-ilah yang lain. Tuhan, Kau ampuni kami. Biarlah kami dalam hidup ini, kami memuliakan Engkau Tuhan, dengan waktu kami, dengan seluruh tubuh kami, hidup kami, harta kami, uang kami, tenaga kami, semuanya Tuhan kami berikan dan persembahkan kepada-Mu. Biarlah nama Tuhan yang boleh ditinggikan. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, tubuh kami ini Tuhan, persembahan yang berkenan kepada-Mu Tuhan, sebagaimana Elia yang begitu taat dan setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan tolong semua pelayanan Elia yang mengalami hal-hal yang tidak enak. Tuhan tolong, Tuhan sediakan, Tuhan lengkapi. Walaupun suatu saat ada doa yang belum terjawab, namun bila dilakukan terus-menerus, pada akhirnya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita ini, doa-doa kami. Tuhan, Engkau menjawab setiap hati yang kurang sabar, hati yang kurang sabar dalam berdoa, hati yang ingin, suka marah, ngomel, doanya tidak dijawab-jawab. Namun Tuhan tahu apa yang kita doakan. Tuhan tahu segala permasalahan kita di tempat ini. Malam hari ini, mari kita akan kita berdoa Tuhan. Kau tahu segala permasalahan kami Tuhan malam hari ini. Dan biarlah Tuhan kami belajar doa dari seorang Elia yang selalu memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu, dengan penuh keyakinan dan percaya kepada Tuhan. Kau suatu saat akan tiba, mujizat terjadi dan doa-doa kami ini dijawab. Ada kesembuhan, ada pemulihan,
dalam kehidupan kami. Karena doa-doa kami yang tidak mengenal lelah, tidak mengenal putus, tidak mengenal putus asa, Tuhan Engkau melihara kami semuanya dan Engkau mencintai